Ya, selamat siang semua. Sebelum kita mulai, ada ucapan salam dulu dari Mbak Ning sebagai wali kelas. Terima kasih Mbak Butsi, terima kasih Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya melihat wajah-wajah masih semangat sore ini. Ini jam krisis menurut Mas Doni, tapi jangan putus semangat. Kita tetap harus semangat. Dan saya sangat penasaran dengan 2 PR yang kemarin sudah diberikan, 2 hari diberikan. Saya yakin videonya pada excited nih. Dan juga tentang impian 10 tahun yang akan datang. Ya, saya ingin cek dulu untuk teman-teman ya, ini aturan main untuk setiap sesi sampai akhir nanti. Yang pertama adalah pada saat masuk, tadi teman-teman mohon melakukan rename ya. Rename itu untuk supaya kita tidak panggil jabatan atau panggil nama lengkap atau nama kantor. Oleh karena itu teman-teman diminta untuk melakukan rename. Caranya tinggal klik di partisipan, klik namanya, dan ada kolom rename, ditulis nama panggilan. Jadi setiap kita bertemu di sesi kopikatan, kita sepakat akan memanggil nama panggilan. Kemudian di protokol berikutnya yang perlu saya ingatkan adalah tolong diaktifkan ya, dicentang gitu, dicentang itu fitur set by set. Jadi di screen share biasanya diklik ya, diklik nanti ada di setting itu bisa dilihat ada kotak set by set itu tolong diklik. Nah, kemudian pada setiap pembicara menyampaikan presentasinya itu teman-teman diminta mengaktifkan speaker view ya, speaker view jangan galeri, karena tujuan dari presentasi sebenarnya justru melihat pembicaranya ya. Jadi bukan melihat slide-nya, cuma justru melihat pembicaranya. Oleh karena itu gambar si pembicaranya itu tolong ditarik gitu supaya besarnya setengah layar kita gitu. Jadi jangan dibiarkan kecil. Ya, jadi besarnya gambar pembicara dengan gambar slide itu diharapkan besarnya sama. Nah, protokol yang keempat, video mohon dimatikan pada saat ada presentasi atau pemutaran video supaya tidak mengganggu. Biasanya muncul di layar bagian kanan tuh, semua muka gitu. Jadi mohon videonya di-off-kan pada saat presentasi atau pemutaran video, kecuali diminta oleh host atau fasilitator. Kemudian juga audio itu mohon dimatikan ya saat mendengarkan presentasi. 2 hal ini penting karena untuk mengurangi juga masalah sinyal. Jadi kalau dimatikan semua sebenarnya sinyalnya hanya tunggal dari yang menyampaikan presentasi. Tapi kalau ada video berarti ada double, biasanya ada bermasalah di teman-teman yang sinyalnya lemah. Nah, itu protokolnya, jadi rename itu tolong dilakukan. Kemudian side by side itu di screen share ya, fiturnya tolong dicentang. Kemudian setiap mengikuti kelas ini mohon di speaker view, jangan di galeri. Video off pada saat orang atau teman atau tamu presentasi. Kemudian audio mohon off pada saat teman atau narasumber presentasi. Nah, berikutnya saya ingin menghangatkan kembali, sebenarnya kita masuk di dalam program COP ya. COP itu Community of Practice. Kemudian untuk nama dari inisiatif ini namanya Pikatan ya. Pikatan singkatan dari Program Inisiasi Kepemimpinan ya untuk Transformasi Masyarakat dan Kehutanan. Itu nama, jadi kalau nama kerennya itu Pikatan, COP Pikatan. Nah, oleh karena itu saya akan putarkan sebuah video dari Pak Tri Nugroho
apa sih pikatan itu gitu. Karena yang punya gagasan sebenarnya MFP 4, ya kami diajak sebagai fasilitator. Oke, jadi kita berencana mengembangkan Community of Practice Pikatan. Apa itu Community of Practice? Sebetulnya gagasannya diambil dari kegiatan yang pernah dikembangkan oleh MFP 1 dan 2, yang judulnya pada waktu itu adalah Forest Governance Learning Group, untuk mengembangkan leadership dan diskusi mengenai forest governance pada waktu itu. Dan ide itu cukup berhasil dan banyak alumninya yang sekarang menjadi para pengambil keputusan dan pemain-pemain penting di bidangnya. Dan saat ini kita ingin mencoba untuk mereplikasi model itu, Community of Practice, tapi topiknya pada Community Based Forest Enterprise. Dan juga Community of Practice ini sebetulnya bagian dari kerangka pengelolaan pengetahuan, knowledge management. Salah satu pandangan mengenai knowledge management adalah kita harus mengidentifikasi apa topiknya, knowledge identification. Kemudian kita akan mencermati produksi-produksi pengetahuan yang ada, knowledge generation atau production. Kemudian kita memahami adanya knowledge pelembagaan pengetahuan. Knowledge dissemination atau knowledge sharing itu yang keempat, dan terakhir adalah knowledge reflection. Itu sebenarnya sebuah siklus. Jadi kita menganggap bahwa pendekatan Community of Practice ini akan melengkapi kegiatan kita di pengembangan market access player, pendekatan dari pasar, tetapi dengan program kita terbatas waktunya, tetapi dengan memfasilitasi COP, kita berharap akan muncul diskursus baru terkait dengan topik yang sedang dikembangkan dan juga padanannya pada ide-ide atau gagasan atau pendekatan yang lain. Jadi kita berharap ini adalah Community of Practice yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh atau calon tokoh atau pemimpin masa depan yang diharapkan akan terlibat dalam topik Community Based Forest Enterprise ini. Jadi kita berharap para peserta dapat saling belajar, saling membagi ilmu, saling mengkritisi juga konsep yang sedang dikembangkan baik oleh MFP 4 juga oleh program lainnya, tapi juga mencari sinergi gagasan dan pandangan konseptual yang lebih baik untuk bisa kita sumbangkan pada pengembangan bisnis kehutanan berbasis masyarakat di Indonesia. Sebagaimana pendekatan atau dalam kerangka pengolahan pengetahuan, kita berharap bahwa diskusi antara para pihak di dalam COP ini akan memunculkan konsep-konsep yang lebih baik atau membahas mengenai hal-hal yang penting patut dibahas dan ke depan patut dikembangkan. Dan COP sendiri itu sekali lagi merujuk pada pengembangan FGLG pada MFP 1 dan 2. Tidak hanya topik tadi saja, itu juga akan dilengkapi dengan soft skill. Jadi ada technical skill, soft skill yang diberikan kepada para peserta oleh penyelenggara. Dan juga kita akan masukkan substansi terkait leadership, kepemimpinan yang penting bagi para pihak yang menjadi peserta dari COP Pikatan ini. Kita berharap 5 tahun, 10 tahun lagi kita akan menyumpai Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang akan terus bekerja di bidang ini dan menjadi para pemain-pemain kunci, pengambil kebijaksanaan yang penting yang akan memberikan perbaikan yang progresif pada pengembangan bisnis berbasis kehutanan Indonesia. Dan juga
kepemimpinan di sektor kehutanan dan sumber daya alam secara umum. Ya, jadi kita berharap agar teman-teman semua bisa terlibat secara aktif dalam program ini dan berhasil dalam menyelesaikan kegiatannya hingga akhir tahun dan awal tahun depan, dan mendapatkan manfaat dan juga kemudian berkontribusi positif bagi pengembangan Community Based Forest Enterprise Indonesia, pengembangan bisnis hutan berbasis masyarakat di Indonesia. Selamat dan selamat mengikuti. Ya, itu tadi penjelasan dari Direktur MFP 4 ya tentang COP. Jadi inisiatif COP itu sebenarnya muncul dari MFP 4, kemudian Inspirit diajak untuk terlibat. Nah, pertanyaannya untuk teman-teman yang belum tahu Inspirit, saya ingin share sedikit tentang apa sih Inspirit ya, 90 detik. Kami percaya setiap orang istimewa. Kami percaya setiap orang unik. Dan kami percaya setiap orang bisa membuat perubahan. Inspirit, inspirasi tanpa batas, memastikan semua orang menjadi pembaru, bagi dirinya, bagi orang lain, bagi organisasinya, dan bagi bangsanya. Inspirit, membantu setiap orang menemukan keagungan insan untuk masa depan yang lebih baik. Ya, jadi Inspirit akan menjadi teman belajar ya, menjadi teman belajar teman-teman semuanya. Kadang kita akan jadi fasilitator, kemudian juga kami ada di belakang layar untuk menyelenggarakan sesi-sesi pembelajaran yang kemarin sudah dipaparkan. Nah, hari ini tujuan pertemuannya adalah berbagi personal vision dan juga learning objectives. Jadi ada dua hal yang kita ingin bagi. Nah, rencananya kita 2 jam ke depan itu setelah opening tadi kita akan masuk ke visioning, kemudian berikutnya kita akan berbagi kelompok, akan berbagi tentang visi teman-teman semuanya melalui slide yang sudah dipersiapkan. Nah, kita akan break setelah itu untuk sholat dan juga ngopi, ya, rehat 10 menit, dan berikutnya kita akan masuk ke learning objective. Nah, kita akan langsung juga berbagi kelompok. Nah, di akhir proses setelah laporan ke kelas utama atau pleno, itu harapannya nanti Pak Tri akan berbagi tentang visi dan juga pembelajaran dari MFP 4, karena saya bertanya ke beliau, kenapa ya MFP 4 bisa bertahan 20 tahun itu? Pasti ada yang punya visi di belakangnya dan ada yang menjaga gitu, menjaga supaya tetap relevan gitu. Karena banyak program biasanya bertahan 5 tahun, habis itu selesai, atau hanya 2 kali episode ya, 10 tahun habis itu selesai. Oleh karena itu kita ingin tahu dalam konteks pembelajaran apa yang membuat inisiatif MFP 4 tuh relevan ya dalam konteks kerjasama antara pemerintah Inggris dan pemerintah Indonesia. Nah, kemudian di akhir proses saya akan menjelaskan sedikit tentang virtual learning dan kita akan tutup untuk jumpa lagi di acara-acara berikutnya. Jadi ini sesi pembuka, ada 2 sesi. Nah, visioning sendiri saya ingin menjelaskan sedikit. Visi itu artinya kan gambar ya. Jadi kadang dalam konteks
visioning atau biasanya dipakai di dalam perencanaan strategis, itu yang dilakukan orang kadang justru tidak menggunakan gambar, padahal visi itu gambar. Ya, jadi dia bukan teks sifatnya. Oleh karena itu latihan kita sehari yang lalu adalah bagaimana mengumpulkan gambar-gambar kita gitu. Karena vision sendiri adalah dalam satu kutipan yang saya suka itu dituliskan sebagai the art of seeing the unseen, seni melihat sesuatu yang belum kelihatan gitu. Kalau yang udah kelihatan berarti bukan visi, ya dia hanya copy paste dari masa lalu gitu. Jadi menghafal atau mencontek masa lalu ditaruh di hari ini atau hari ke depan. Oleh karena itu visualisasi menjadi penting. Yang kedua, di proses visioning itu agak beda dengan berproses thinking. Jadi prosesnya itu imajinasi sebenarnya. Jadi konsepnya itu justru mematikan thinking dulu. Jadi teman-teman diminta untuk membebaskan tuh apa yang ada di kepala ya ditaruh dulu karena memang belum kelihatan gitu. Ya dia semacam sesuatu yang belum tampak. Ya hanya samar-samar gitu. Nah samar-samar itu dicoba dibantu lewat gambar yang ada di ya mungkin di internet atau di mana-mana gitu. Nah yang ketiga sebenarnya visioning itu adalah cara untuk melatih mencari mindset baru gitu. Jadi kalau mindset lama itu kan selalu patokannya dari yang lalu, dari pengalaman. Menurut saya dulu pernah begini loh Pak, jadi harusnya begini-begini. Jadi mindset lama selalu berpikir dari hal-hal yang lama. Mindset baru itu ditangkap dari masa depan. Oleh karena itu latihan ini menjadi sangat penting karena menjadi pemimpin salah satunya adalah teman-teman lebih punya gambar masa depannya ketimbang followernya gitu. Jadi biasanya seorang pemimpin dia punya visi yang lebih jelas dibandingkan para followernya. Nah oleh karena itu kita akan latihan lewat berbagi visi ya, di kelompok. Karena itu kita akan langsung berbagi kelompok. Nah di kelompok teman-teman hanya punya waktu share-nya 3 menit gitu. Jadi di dalam latihan kelas-kelas virtual teman-teman harus mengurangi kebiasaan berbicara panjang ya. Dan juga kadang kalau diajak bicara nanti dulu siapa dulu tidak bisa. Jadi kalau dalam proses virtual kalau punya kesempatan cerita ya tidak harus basa-basi dulu ya teman-teman, silakan latihan langsung gitu. Cara berbicara itu langsung-langsungan aja gitu, nggak usah muter-muter gitu. Oke, kita akan langsung breakout. Saya minta segera gitu. Ya, silakan kelompok 5 yang kelompok 4 yang difasilitasi oleh saya. Butsi. Ya, kelompok 5 dulu, silakan. Kelompok 4. Kenapa saya 5 terus? Erna. Ya, kelompok 4. Baik, terima kasih. Saya lagi nih Pak Dani yang diminta untuk mewakili dari kelompok 4. Tadi sesuai dengan diskusi kelompok kami gitu. Kami bisa menyimpulkan tadi harapan ketika mengikuti COP Pikatan ini ada beberapa yang bisa kami rangkum. Yang pertama adalah Pak Nurdin tadi bagaimana membantu kebijakan untuk tata kelola Muara Gembong. Kemudian ada juga bagaimana melakukan tata kelola di hutan pesisir sampai masuk ke dalam rantai bisnis, kemudian manajemen konfliknya juga di sana ada, sehingga berkeinginan bagaimana mengelola konflik sosial yang ada di sana, kemudian kemampuan soft skill-nya juga seperti apa. Kemudian kalau dari Mbak Noni ini karena dari MFP 4 ya, saya pikir beliau justru nantinya ya jadi key person gitu ya. Beliau penasaran bagaimana kerjasama dalam pengembangan market access player-nya, kemudian bagaimana melakukan komunikasi. Kemudian kalau dari segi saya sendiri, itu ketika ikut ini gitu ya, ketika ikut COP Pikatan ini, bagaimana mengembangkan diri saya karena saya sebagai ASN
di mana pekerjaan saya itu selalu berulang-berulang gitu ya, selalu berulang atau tidak berulang. Pekerjaan saya itu ada step-stepnya, ketika sesudah ini harus ini gitu, sehingga itu membuat titik jenuh saya gitu ya, titik jenuh saya ketika menjadi PNS, sehingga pengen sebuah terobosan dan inovasi. Karena dengan inovasi kita akan mendapatkan banyak kejutan gitu ya, banyak kejutan. Dan pada intinya kami semua bahagia ketika mengikuti COP Pikatan ini. Dan boleh nggak kami berbagi pantun di dalam kelompok ini? Boleh nggak, Pak? Oke, boleh. Ini adalah pantun dari kelompok kami, mengungkapkan rasa kegembiraan kami ketika kami bergabung di dalam COP ini. Pergi ke hutan mencari rotan, nggak sengaja ketemu orang hutan. Hati bahagia ketemu teman-teman dalam sebuah kelas COP Pikatan. Mantap. Terima kasih dari kelompok 4. Lagi. Itu pantun terasa Jawa ini. Ini ilmu dari Pak Dhani loh ini. Oke. Terima kasih Bu Erna. Kenapa Dit? Oke, kita masuk ke kelompok 3. Kelompok 3 siapa jubirnya? Kelompok 3 Pak Miko ya? Ya. Baik Pak, saya Mahdan dari kelompok 3. Dari beberapa diskusi kita, ada Pak Mul, ada Mbak Eka, dan Pak Dirman serta saya, kami dapat merangkum dari beberapa informasi tadi menjadi 2 komponen. Yang pertama adalah komponen yang terkait dengan learning objektif, yang kedua adalah komponen terkait dengan hal yang ingin dikontribusikan. Untuk komponen pertama, kami merangkum 3 hal yang menjadi learning objektif. Yang pertama adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan terkait dengan bagaimana berorganisasi dan menjadi pemimpin di dalam suatu kelompok. Terus yang kedua adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas seperti kepemimpinan, karakter dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat ini khususnya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar dan meningkatkan jiwa bisnis dari masyarakat itu sendiri. Terus yang komponen yang kedua, ada 3 hal yang ingin tim berosikan. Yang pertama adalah pengalaman di dalam pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua adalah pengetahuan dan wawasan yang dimiliki selama ini. Ada yang pernah menjadi menyusun tata ruang dan menyusun peruntukan ruang untuk seperti di kawasan hutan mangrove. Ada juga yang punya pengetahuan terkait dengan organisasi. Terus yang ketiga adalah yang bisa dikontribusikan adalah pengalaman sebagai motivator. Jadi ada beberapa yang pernah menjadi motivator untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan. Demikian mungkin yang saya bisa rangkum, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 Pak Mahdan. Kita masuk kelompok 2. Ya, silakan juru bicara kelompok 2 yang difasilitasi Pak Denny. Benar ini nih, kelompok 2 ini. Aduh. Ya, terima kasih kepada Pak Dhani. Makasih Mas Dito, kata toiletnya. Saya mewakili teman-teman, Mas Dito, Kang Dede yang belum tersebut, karena saya sangat pelupa. Hal-hal yang tadi kami sharing dari grup kami, kelompok 2, adalah yang bisa kami kontribusikan itu semua pengabdian. Jadi kami punya ahli mulai dari hulunya, kita punya ahli perhutanan sosial, kami juga punya ahli pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu,
kami juga punya ahli khususnya untuk hasil hutan non kayu, kami punya ahli madu. Jadi proses bisnis kehutanan dari baik itu kayu maupun non kayu itu lengkap. Kami punya informasi dan kapasitas yang bisa kami bagi ke teman-teman dalam ikatan ini. Nah, yang ingin kami pelajari, yang kami ingin dapatkan adalah pertama networking. Pastinya networking yang baik, mendapat teman, mendapat insight yang baru, lalu juga kami berpikir bahwa untuk menjadi bagian dari dunia, dari kehutanan, jadi apabila diberikan kesempatan, entah dalam presentasi atau entah dalam proses dalam pembelajaran ini, kami mengajukan agar bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak mandatori, tapi bisa voluntary seperti itu. Ini juga merupakan upaya untuk menjadi seorang leader. Leader yang baik adalah leader yang didengar untuk skup luar juga dalam dunia internasional. Jadi kami harap bahasa Inggris dapat ditingkatkan melalui ikatan ini. Selain itu juga kami ingin belajar bagaimana menjadi leader yang baik, menurut tadi teman-teman juga bagaimana menjadi leader yang inklusif, yang diterima oleh masyarakat, yang bisa menggandeng masyarakat. Karena biasanya ada gap antara masyarakat dengan pihak pusat yang menjadi penentu kebijakan, seperti itu. Saya rasa itu secara singkatnya, saya kurang baik dalam merangkum segala sesuatunya, ini juga mencoba memberanikan diri. Saya rasa demikian dari kelompok. Terima kasih kelompok 2. Bagus. Oke. Ya, terakhir kelompok 1. Ya, untuk berikutnya Pak Tri Nugroho dari MFP 4 siap-siap ya. Ya, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum teman-teman. Di podcast kali ini aku di Kopikatan pengen banget belajar, berkontribusi, dan juga bermetamorfosis bersama teman-teman. Berbagi energi tentang ide dan gagasan yang bisa dikembangkan bersama. Oh iya, lupa kenalan. Namaku Nusantari, tapi teman-teman di kantor dan teman-teman di rumah biasa manggilnya Nunu, N-U-N-U. Kali ini punya kesempatan luar biasa karena harapanku itu berbagi energi tentang ide dan gagasan yang bisa dikembangkan bareng-bareng, mengikuti perkembangan yang saat ini ada. Harapan besar yang aku sangat tunggu-tunggu adalah berbagi ide dan juga solusi-solusi yang kekinian, terutama berhubungan dengan teknologi. Ini jadi sangat-sangat menarik menurutku. Yang masih muda ini juga butuh banget perkembangan apa yang baru yang bisa bersatu dengan teknologi dan juga dengan pemasaran petani hutan, terutama di perhutanan sosial. Oke, cukup sekian dari saya Nunu. Semoga kedepannya kita semakin banyak ilmu yang bertambah dan juga bisa mengaplikasikannya di lingkungan sekitar, terutama di pekerjaan saya di perhutanan sosial tentang produk-produk yang dihasilkan dari perhutanan sosial itu sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu prolog pertamanya. Jadi nggak mau kalah sama Dito. Tuatnya. Ya, jadi silakan. kelompok 1 ini menjelaskan tentang bagaimana market atau public orientasi tentang konsep social innovator untuk bisnis kehutanan. Nah, kekuatan aspek sosial ini yaitu salah satunya usaha masyarakat, pendanaan, usaha berbasis masyarakat, terutama juga ada pendanaannya dan lain-lain yang perlu diperhatikan. Nah, selain itu sebenarnya yang pengen dikutip dari rekamanku tadi itu adalah gimana kita membuat solusi-solusi yang kekinian, terutama menyatukan solusi dan teknologi. Itu yang mungkin perlu kita setarakan dari semua elemen, mulai dari atas pemerintahan sampai ke bapak-bapak petani hutan yang ada di Indonesia gitu, dari kelompok kita. Terima kasih. Terima kasih, itu tadi lihat lagi, presentasi. keren. Ya, tepuk tangan untuk semuanya.
Oke, ya teman-teman tadi itu learning objektifnya, rekamannya nanti tolong di-share di WA sehingga kita bisa taruh dalam satu folder yang bisa menjadi dokumentasi bagaimana tujuan-tujuan belajarnya mau dicapai. Nah, tahapan berikutnya sebenarnya saya ingin mengundang Pak Trinuk ya untuk bisa share tentang journey tentang perjalanan pembelajarannya MFP 4 dari 1 MFP 1 sampai MFP 4 karena Pak Tri itu unik. Di MFP 1 ada, MFP 2 ada, kemudian jadi direktur di MFP 4. Pertanyaannya kok bisa ya ide itu bertahan sampai 20 tahun itu? Ya, Pak Tri silakan. Saya berikan waktu. Oke, makasih Bang Mas Dani. Pertanyaannya sebetulnya agak tidak hanya saya yang bisa jawab sebetulnya, teman-teman di kehutanan harusnya bisa jawab juga. Tapi kebetulan saya terlibat di MFP 1 sampai dengan MFP 1 aja sebetulnya, 7 tahun dan kemudian MFP 4 sekarang. 2 dan 3 saya nggak ikutan. Ini kemarin judul yang dipakai, judulnya itu, saya hanya ingin menunjukkan bahwa ada yang menarik dari konsep yang kemudian kenapa ini bisa bergerak sampai sekarang. Jadi ada unsur multi pihak yang harus saya tonjolkan. Lanjut, slide keduanya. Ya, ini hanya menyebutkan tadi. Jadi tahun-tahun di mana MFP 1, MFP 2, MFP 3, dan MFP 4. Sebagaimana disampaikan kemarin, MFP 1 itu mereka mempromosikan pendekatan multi pihak. Jadi ketika para multi pihak sudah menentukan topik, dan itu terjadi di MFP 2, sebetulnya para pihak sepakat untuk masuk pada satu prioritas yaitu SVLK, maka jadilah SVLK. Dan SVLK itu dilanjutkan di MFP 3, dan ketika MFP 4 kemarin SVL digoyang, itu para pihak kira-kira bekerja untuk melakukan koreksi jika ada hal-hal yang tidak disetujui atau ingin dikoreksi. Itu kekuatan MFP dan pendekatan multi pihak sebetulnya. Jadi kalau ada kesepakatan, ada satu topik yang sudah disepakati untuk bersama, maka para pihak akan menjaganya, kira-kira demikian. Jadi topik yang dibahas di MFP 2, MFP 3, dan sampai sekarang sebetulnya SVLK. Nah, tawaran selanjutnya, di slide selanjutnya, sebetulnya ini adalah pilihan yang pada waktu itu dipakai, meskipun ini project, tapi dipilih oleh para pihak. Kita sepakat masuk itu. Ada pilihan-pilihan lain, tapi kemudian juga pengambil keputusan utama dalam hal ini Kehutanan dan Kementerian Kehutanan dan YFAD memilih ini sebagai prioritas penting yang untuk digarap. Dan para pihak sepakat untuk mengerjakannya bersama-sama. Jadi intinya ketika kita sepakati sesuatu hal, berdasarkan kondisi yang penting pada waktu itu, maka para pihak itu akan menjaganya hingga sekarang, dan ke depan rasanya masih akan dijaga ini, SVLK. Dan di MFP 4, nah ini tawarannya. Selanjutnya. Lanjut. Ada yang tahu kira-kira apa? Turun dulu, ke atas dulu. Ini sebetulnya, satu lagi. Gambar tadi. Jalur sutra, ya. Jalur sutra. Ketahuan jalur sutra. Tadi sebetulnya saya pengen tahu ini apa. Jalur sutra. Komoditas apa yang diperdagangkan pada waktu itu? Sutra. Satu dari Cina. Sama dengan produk kehutanan sekarang, sutra. Yang hasilnya juga nggak tahu apakah bagus apa enggak. Teman-teman KLHK yang paham. Apalagi ini perdagangan teh. Saat ini kita juga masih jualan teh. Laku apa enggak, saya nggak tahu. Kopi juga dijual juga. Kemudian kayu pasti, atau wangi-wangian dari kayu, harus yang mahal pada waktu itu. Emas pasti, wool untuk daerah-daerah yang membutuhkannya, produk lainnya. Komoditas yang kita sebut kemarin market access player, satu masalah kayu, masih ada penjualan kayu. Pada waktu itu juga mungkin ada, terutama kayu-kayu eksotis seperti ebony, kayu-kayu eksotis termasuk gaharu. Kemudian minyak atsiri pada waktu itu dijual, minyak atsiri. Kemudian bahan pangan, madu dijual.
bahan pangan sampai kemarin yang pala itu juga masuk situ, rempah-rempah bagian dari itu. Sampai sekarang masih menjadi topik di kita. Market access player masih menjualnya. Kemudian topik yang lainnya apa kemarin? Ya makanan lah, termasuk kenari. Tapi mungkin jenisnya beda, pistachio pada waktu itu mungkin ya. Tapi itu komoditas-komoditas yang diperdagangkan sejak 300 tahun sebelum Masehi, sejak zaman dinasti Han, 300 tahun sebelum Masehi, yang berjalan sampai 1500 sekian Masehi. Berapa abad itu? Perdagangannya masih mirip-mirip dengan kita. Komoditasnya masih produk-produk itu. Saya mau terus lanjut. Slide selanjutnya saya hanya mau membacakan ini. 300-200 tahun sebelum Masehi sampai sekian. Dia menghubungkan Cina dari Beijing, pedalaman, sampai ke Roma, meliputi puluhan negara kalau pakai sekarang, pakai kategori negara sekarang. Jepang, Korea, India, Pakistan, Afrika Utara, Afrika Timur, seluruh dataran di Mesir, Mesopotamia, dan 4.000 mil melintasi puluhan negara tadi ya. Yang diperdagangkan adalah komoditas-komoditas yang sekarang juga masih kita perdagangkan. Market access player masih bekerja. Kita di social forestry masih ngerjain sebagian besar dari itu, komoditas-komoditas rempah. Peradaban yang dapat diceritakan dari Silk Road ini bukan main. Dan bagaimana Greek, Yunani juga berkembang di situ. Kalau punya cerita dokumennya Ibnu Arabi bukan main, itu hanya terjadi di 500 tahun setelah Masehi. Kemudian jadi ada perdagangan antara yang membawa juga peradaban terkait agama, Kristen, Buddha, Hindu, Islam, dan sebelum agama-agama Samawi juga ada, dan juga penyakit juga terjadi pada waktu itu. Perdagangan yang bergerak di antara satu negara dan negara lain, atau satu wilayah dan wilayah yang membawa penyakit juga. Dan ketika Mongol berkuasa di abad 13-14 itu, dia terbuka untuk Eropa. Pandangan Mongol yang membukanya kepada Eropa bukan main itu, membuatnya terjadi itu pada zaman Renaissance itu. Dan kemudian ketika dinasti Ottoman menutupnya, itu juga menjadi bagian dari perang dagang antara Cina dengan Kesultanan Ottoman, sehingga membatasi itu. Nah, itu yang kemudian menjadi hal yang menarik ketika dan juga ya Silk Road Economic Belt ini kemudian diduplikasi oleh Cina dan kemudian diadopsi pada waktu masa kampanye Jokowi mengenai jalur maritim, poros maritim. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa pasar itu adalah peradaban. Ketika kita bicara vision ke depan, sebetulnya kita bisa melihat ke belakang juga bahwa ada sejarah masa lalu yang hidup ribuan tahun, nggak hanya ratusan tahun, puluhan tahun, ribuan tahun, yang membahas mengenai perdagangan itu. Bahkan kalau kita yang Muslim ini, Kanjeng Nabi Muhammad juga pedagang. Pertanyaannya apakah beliau itu market access player atau bukan? Tapi beliau memberi nilai tambah. Apa? Jadi perdagangan itu menjadi hal yang menarik dan melibatkan banyak hal. Sampai sekarang, bahwa yang dulu kita bicara mengenai tangible, topik-topik komoditas itu, sekarang kita bicara intangible. BNB tidak ada produknya, tidak ada perusahaannya, software, hak paten, karbon, dan sebagainya. Itu komoditas-komoditas yang tidak diperdagangkan seperti zaman dulu. Tetapi saat ini terjadi itu. Jadi kalau saya baca buku ini, ada 2 buku Silk Road sebetulnya yang menarik tentang cerita-cerita mengenai hal ini. Itu bisa dicoba beli kalau ada. Dan juga bagaimana kapital tanpa kapital, capitalism without capital. Itu juga menarik. Jadi banyak sekali diskusi terkait pasar. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini sebetulnya kemarin diskusi saya, bahwa kita mulai dari
ini tidak dari ngawang-ngawang juga, bukan dari bacaan, tapi dari realitas yang personal saya hadapi. Saya terlibat cukup banyak sejak pada waktu perjuangan Krui mendapatkan legalitas. Dhani juga terlibat pada waktu itu. Hanya bisa dapat dari KDTI pada waktu itu. Wilayah yang cantik dikembangkan secara on-farm oleh masyarakat Krui sudah terbukti secara ilmiah, tetapi tidak ada legal framework-nya. Kita beruntung sekarang sudah punya legal framework, 12,7 juta hektar. Kita bekerja untuk itu. Sudah ada KPH maju, ada kerangkanya. On-farm juga sudah kita mainkan. Tetapi ada tadi topik yang masih kita belum kerjakan dan ternyata menarik, dan itu pengalaman saya personal juga, pasar itu masih belum banyak digarap. Bahkan ketika saya mencoba mempelajari apa itu market access player, masih ragu-ragu juga. Tapi justru itulah sebetulnya visi ke depan, kalau saya ingin menawarkan visinya. Jadi tidak hanya terbatas pada market access player, yang ini juga hipotesis, mungkin betul, mungkin salah, tapi paling tidak ini akan memberikan warna ketika pada akhir proyek MFI4 akan bisa menyampaikan market access player adalah demikian, pendekatan dari pasar adalah demikian, ada kekuatannya, ada kelemahannya, ada komoditas yang tangible yang diperdagangkan, tapi banyak yang di luar itu. Ada yang intangible, ada pengalaman masa lalu, ada perang karena dagang. Dan cerita mengenai Silk Road saya pikir sebuah ilustrasi yang menarik. Kalau ingin berpikir mengenai masa depan, kita membahas mengenai perdagangan. Coba membayangkan Silk Road. Kita bicara mengenai peradaban. Itu yang harus kita bahas. Dan bukunya banyak. Saya menawarkan teman-teman, mari kita membuka buku, berdiskusi tidak hanya pada aspek project, tapi beyond itu, karena tadi sebagaimana disampaikan, Nabi juga melakukannya. Jadi selamat menikmati perjalanan ini. Saya benar-benar ingin terlibat dalam diskusinya ketika masuk pada wilayah-wilayah yang seperti ini. Demikian, Mas Dhani. Oke, terima kasih Pak Tri memperkaya kita sebenarnya untuk tadi ya, bahwa sebuah proyek pun ya, dan sebuah inisiatif dari program kerjasama seperti ini itu tidak berangkat dari yang hal-hal praktis ya, saja, bahwa interestnya adalah misalnya saat ini bahwa bantuan hibah itu bukan sekedar ingin membantu untuk tujuan praktis ya, tapi bisa juga ini berkaitan dengan merombak peradaban ya, peradaban besar gitu. Jadi ini kalau kita lihat di kerjasama luar negeri itu yang menarik adalah bahwa yang membantu memberikan hibah-hibah ini itu justru Kementerian Perdagangan ya, Kementerian Perdagangan dan bisnis kerjasama luar negeri ya. Jadi bukan Kementerian Sosial gitu ya. Dan ini yang sebenarnya kita kadang salah tangkap di Indonesia sendiri, seolah-olah ini bantuan gratis gitu. Kemudian setelah proyek habis ya kita nggak merasa hilang apa-apa karena toh kita nggak ngeluarin uang kan gitu. Jadi ini penting direfleksikan sangat dalam. Nah oleh karena itu saya ingin share bagian akhir dari pertemuan kita di sesi yang kedua ini, yaitu kaitannya sebenarnya satu ya, saya ingin sharing sedikit, ada berapa yang harus kita selesaikan. Yang pertama sebenarnya saya ingin berbagi ini. Ya, teman-teman semua, kalau kita lihat di Kopikatan, sebenarnya kita akan melakukan satu siklus belajar, namanya loop, learning loop ya. Learning loop itu semacam lingkar belajar, itu ada 3 level. Nah ini yang terjadi di FGLG sebenarnya. Bahkan kalau waktu zaman FGLG, kita masuk ke level yang 3,5 kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi ada satu dokumennya hasil dari FGLG yang pada saat Pak Tri di MFP4, itu muncul dokumen saya dan Sonya ya dari AID itu menulis tentang triple yang 3,5 tadi. Oleh karena itu, di triple yang pertama ini sebenarnya proses belajarnya adalah gini, ada problem, kita ingin membereskan problem itu. Oleh karena itu kita pelajari sesuatu, ya kan? Dan kita akan lakukan apa yang kita pelajari dipakai untuk memecahkan problem itu. Asumsinya begitu. Dan itu yang dianggap benar gitu. Jadi kalau ada peraturan, kita kerjakan peraturan itu. Itu lingkar yang pertama di dalam proses belajar. Jadi itu single loop. Tapi problemnya yang dihadapi misalnya oleh perhutanan sosial,
yang kita hasilkan 4 tahun yang lalu sebagai aturan main tadi, ya untuk memecahkan masalah, sekarang tuh nggak bisa gitu, nggak cukup ternyata. Kalau refleksinya Direktur PKPS, nggak cukup nih apa PP 83 ini apa Kepmen 83 ini gitu, nggak cukup gitu. Oleh karena itu dia harus masuk ke loop yang kedua. Dan di loop yang kedua ini kita bukan lagi belajar tentang ngapalin legal framework tadi, tetapi sudah mengganggu asumsi kita. Bisa nggak ya pakai ini? Bisa nggak yang pakai ini? Jadi tadi di kelompok diskusi kecil saya tertarik juga. Ini nggak bisa deh dideketin dengan model negara Republik Kehutanan Indonesia gitu. Ya kita harus deketinnya tuh ini jaringannya tanpa batas. Yang kedua harus pakai teknologi, harus solusi oriented. Jadi harus harus market oriented, harus marketingnya harus berubah pakai teknologi tadi yang dipakai Nunu dan sebagainya itu. Jadi di sini kita sebenarnya di Copycatan akan men-challenge itulah ya. Jadi masuk ke double loop learning. Jangan-jangan apa yang kita yakinin selama ini itu sudah nggak zamannya gitu. Nah, kalau kita bisa masuk ke sini, saatnya teman-teman nanti menjadi leader, teman-teman harus masuk ke triple loop. Karena disitulah problemnya udah baru sama sekali, prosesnya udah sama sekali, bahkan asumsi yang sudah kita ubah pun itu sudah nggak berlaku lagi. Ngadapin generasi alpha, ya. Kalau ini generasi Z kan, udah lahir generasi alpha yang beda lagi gitu. Oleh karena itu, Copycatan sebenarnya kesempatan untuk kita mengeksplorasi proses pembelajaran kita masing-masing. Dan kita akan menjadi teman belajar lah. Ya, kalau Pak Tri itu sebagai inisiatornya juga sebagai sebagai challengernya gitu. Pak Tri paling suka men-challenge tuh ya. Jadi sebenarnya kita akan belajar antara yang men-challenge, ada yang berinisiatif, bahkan tadi di grup kami itu ada diskusi tentang pengen tahu dong social innovator tuh kalau dipakai di kehutanan kayak apa sih gitu. Itu juga menarik sebenarnya. Ya. Atau misalnya crowdfunding, ya skema-skema keuangan baru yang bisa diterima kehutanan, ya kehutanannya harus berubah gitu ya. Baru bisa, kalau sekarang ceritanya bukan nggak tahu tapi tutup mata gitu. Ya tutup mata jadi seolah-olah ya tahu tapi ya nggak mau dikerjain gitu. Nah oleh karena itu bagian yang kita ingin belajar bersama-sama. Nah itu kira-kira sebenarnya catatan dari sesi 2 ini. Yang esensi pesan kami sebenarnya adalah bahwa Copycatan itu sebenarnya ingin berusaha melahirkan new mindset. Kalau ada mindset baru, ada kemungkinan kita menghasilkan sesuatu yang baru. Karena kalau tanpa perubahan mindset, maka sebenarnya kita akan menghasilkan hal-hal yang sama yang selama ini telah kita lakukan. Jadi idenya seperti itu. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Jangan lupa terus semangat dan kita jumpa lagi di tanggal 4 Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.